Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para asatidzah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Habib Hamid bilang dari jauh, enggak, saya enggak dari jauh, lahir di sini, tetangga sebelah di sini, Umi juga ngidamnya di sini. Alhamdulillah bukan orang jauh. Kalau Habib Jindan orang jauh, Sukabumi lahirnya. Kalau kita lahir di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan hati juga enggak jauh, hati dekat. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Alhamdulillah, para pecinta yang mencintai Nabi Muhammad SAW, kecintaan nggak bisa dibatasi, baik itu dengan masa, dengan jarak, dengan kondisi. Alhamdulillah, apapun kondisinya, kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah insya Allah makin besar dan terus membesar untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita ini membuahkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita dengar, satu orang Arabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu Nabi sedang khutbah Jumat. Ini orang Badui dari gunung, dia ngelangkah masuk ke masjid. Saat itu Nabi dengan para sahabat sedang sholat Jumat. Dia masuk, dia ngelangkahin orang-orang sampai dia berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW yang saat itu beliau sedang sholat Jumat dengan sedang khutbah. Tiba-tiba si Arab Badui ini memotong khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Nabi lagi khutbah dipotong khutbahnya. Maka saat itu dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Nabi sedang khutbah, nggak dijawab oleh Rasulullah SAW. Beberapa sahabat mengisyaratkan kepada orang Arab Badui ini untuk duduk. Dia duduk mendengarkan khutbah. Di sini ada hal yang menarik, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita kalau duduk di sini ada penceramah lagi ceramah, nggak serta merta main kita potong khutbahnya, ceramahnya. Tapi ini seorang Arab Badui, apa yang mendorong dia, apa yang ada di dalam benaknya sampai dia motong khutbahnya Nabi SAW. Artinya ada sesuatu yang besar yang menjadi beban pikirannya dia, sampai dia datang dari jauh, dia langkahin orang-orang yang sedang hadir sholat Jumat, dia berdiri. Ini kan udah lepas kontrol, sesuatu yang berat menjadi beban pikirannya sampai dia potong khutbahnya Nabi SAW. Ini kita penasaran, apa sih sebenarnya yang menjadi beban beratnya dia? Apa beban beratnya? Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Itu yang jadi beban berat di pikirannya dia. Dan seharusnya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi beban pikiran setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita dengan hari kiamat? Apakah kita merenungkannya, memikirkannya? Padahal ayat setiap waktu kita baca di dalam Al-Quran, ayat. Kalau sekarang kita duduk, naudzubillah, jangan sampai kita lagi duduk gini atau handphone masuk pesan kabar dari bakal ada gempa, kita semuanya panik, kita semuanya takut, ini benar apa enggak? Padahal bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Cuman minimal kita semuanya panik, nengok kanan kiri, memastikan di kabar berita benar apa enggak. Kita merespon ketika datang berita semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, berita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bilang, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wahai manusia sekalian, takutlah kamu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah sesungguhnya guncangan hari kiamat begitu agung, maha dahsyat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dahsyatnya disebutkan oleh Allah Ta'ala, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kita lihat hadirin, seorang ibu yang menjadi prioritas utama seorang ibu adalah anaknya, ya kan? Apalagi kalau anaknya masih bayi, masih menyusui. Apapun menimpa, dia nggak bakal memperdulikan dirinya. Yang dia pedulikan prioritas utama bayinya. Ini naluri setiap ibu begitu. Tapi
Ya, mau sedahsyat apapun bencana menimpa, yang pertama prioritas seorang ibu bayinya, anaknya. Tetapi lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah Ta'ala bilang, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardha'at. Saat datang hari kiamat, kamu akan melihat seorang ibu yang menyusui bayinya hingga melupakan bayinya. Seperti apa itu dahsyatnya hari kiamat, hari yang menakutkan. Makanya jadi beban besar bagi si orang Arab Badui ini, dan harusnya juga bagi setiap kita orang-orang beriman yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang, dia potong khutbahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Gak dijawab, Nabi lagi khutbah. Usai khutbah, usai sholat Jumat, Nabi bertanya, aina sa'il ani sa'ah, mana itu barusan yang bertanya tentang hari kiamat? Ini orang bilang, ana ya Rasulullah, saya. Nabi bilang, hari kiamatnya pasti datang. Tas'alu anis sa'ah wa madza a'adatta laha. Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa persiapanmu? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan ditujukan bukan hanya kepada si Arab Badui, tapi kepada kita sekalian, kita semua. Ini pertanyaan ditujukan kepada kita, wahai orang-orang beriman. Wa madza a'adatta laha. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita punya? Bagaimana keadaan kita, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kemaksiatan kita. Kita tahu diri kita banyak maksiat, bagaimana kita mau menghadap kepada Allah di hari kiamat. Wa madza a'adatta laha. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Ini si Arab Badui bilang, ya Rasulullah, ma'adatul laha bi kathrati shalah wala bi kathrati siyam. Saya enggak punya salat yang banyak, enggak punya puasa banyak. Dia ngomong begitu, ya memang mereka punya ibadah banyak, tapi memang beginilah keadaan orang bertakwa ketika mereka tulus bertakwa kepada Allah dan mereka sadar diri mereka hamba. Betapa besar, betapa agung hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Makanya Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasihat ini, beliau mengatakan tentang para malaikat ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Pertama yang diucapkan oleh para malaikat, mereka katakan, ini malaikat yang dari sejak diciptakan mereka ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bilang ketika dibangkitkan, subhanak ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci Engkau ya Allah, selama ini kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya penghambaan. Selama ini kami belum mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ini para malaikat yang agung yang sejak diciptakan oleh Allah menghamba kepada Allah. Bagaimana yang lain? Tapi beginilah keadaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau yang wiridnya tiap hari sholat ala Nabi 25.000 kali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali. Sholat duhanya nggak pernah tinggal dengan membaca 10 juz dari Al-Quran, witirnya 10 juz dari Al-Quran, nggak pernah tinggal, ibadah yang luar biasa. Tapi lihat, beliau bilang, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idham ar-rahmah. Ya Rabb, saya nggak punya amal ibadah, nggak punya amal ibadah, nggak punya amal. Begini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Haddad bagaimana ibadahnya, Zainal Abidin bagaimana ibadahnya, wal Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka semuanya orang-orang yang punya ibadah besar, tetapi nggak pernah melihat diri mereka punya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal arti penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Al-Haddad bilang, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Subhanallah, adalah rijal, orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini si Arabi bilang, saya nggak punya salat banyak, nggak punya ibadah banyak, yang saya punya satu. Apa itu? Inni uhibbullah wa rasulah. Oh, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Ini modal bukan modal kecil, namanya modal mahabbah, hubb, cinta Allah. Nabi dengar gitu, Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Omongan ringkas tapi dalam, ringkas tapi padat. Yang faham, yang gak faham mereka biarkan gak faham, tapi yang faham betul tahu artinya. Sayyidina Anas bin Malik bilang, kami para sahabat, beliau berbicara bukan atas nama pribadi, atas nama seluruh sahabat Rasulullah yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad. Ma farihna bi syai'in, kami nggak pernah bergembira sejak kami masuk Islam sebagaimana di hari itu tatkala kami mendengar ucapan Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kamu cintai. Sebab kita tahu betul
kita cinta kepada Rasulullah, itu modal utama. Makanya Sayyidina Anas bilang, wa ana uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arjullah an yahsyuranillahu yaumal qiyamah ma'ahum. Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, dan saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan kelak di hari kiamat saya berharap kepada Allah agar mengumpulkan saya bersama mereka yang saya cintai. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah kita saat ini, kita berkumpul insya Allah dorongan cinta, apapun kondisinya, apapun situasinya, cinta tetap cinta, mau besar mau kecil. Perkumpulan kayak begini, mau kayak bagaimana, dia besar di sisi Allah. Mau yang hadir banyak dikit, yang kita lihat segini, tapi yang nggak kita lihat banyak yang hadir. Arwah at-tahirah, para malaikat hadir, yang disebut nama-nama mereka, gosidah-gosidah mereka yang dilantunkan. Subhanallah, mungkin di antara kita yang merasakan ketentraman. Apa ketentraman ini datangnya? Kalau bukan karena kehadiran mereka, arwah at-tahirah, para aulia, para salihin, manazil khair sadah, likullin nas qadah, muhabbatuhum sa'adah, ala ya baqat man zarahum bisidq wa andal ilaihim mu'tani. Syuf hadha hawtatul haddad. Tadi di gosidah disebutkan, hadha hawtat Imam al-Haddad. Ya Rabb, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam golongan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala harapan yang kita harapkan kepada Allah diberikan oleh Allah, diangkat segala bala, diangkat segala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal alamin.